Ya, apa mau ditanya itu? Gini kan itu, ini mungkin tentang yang mualaf lah ya. Masya Allah, kita apresiasi dulu. Ini Oten cakep nih. Jadi kan ada yang mau tanya gini, kan kebetulan kan di tempat kerjaan saya ini kan cuma saya sendiri yang orang Kristen, kan semuanya Islam. Jadi kebetulan kan ada yang mualaf seperti itu ya. Jadi yang mualaf ini pernah cerita seperti ini, bukan cuma pernah, sering dibilangnya seperti ini kan. Karena kan dia masuk ke wiritan ibu-ibu kan, jadi katanya pernah Pak Ustadznya kalau sama orang Islam, kalau sama kami kok bagi sama orang Islam ceramah ya. Ya. Ceramah gitu di wiritan. Terus dibilang Pak Ustadz itu gini, kalau orang kami Kristen ini kan sama orang Islam kan kafir ya. Ya. Seperti itu ya. Nah, jadi yang mualaf ini kawan ini dia kan dari Kristen ke Islam. Orang tuanya dan keluarganya kan masih semua Kristen, ya kan? Tentunya keluarganya si kawan ini kan kafir semua dong, menurut Islam, ya kan? Menurut Islam. Jadi pas di wiritan itu katanya Pak Ustadznya bilang gini, ketika kita berdoa sama orang kafir, doa kita tidak sampai, katanya gitu. Nah, si kawan ini langsung melawan, angkat tangan. Mak Pak Ustadz, katanya, kalaupun kalian bilang orang tua saya itu kafir, tetap saya doakan, katanya gini. Katanya si kawan ini kan, tetap saya doakan, karena itu orang tua saya, katanya. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah betul seperti itu, Bang? Iya, jadi begini toh ya. Sama halnya seperti saya ini. Saya sudah pernah mempertanyakan itu ke Ustadz, ke banyak para guru-guru saya yang saya tanya. Mamaku itu masih Kristen. Mamaku sampai sekarang di kampung. Maaf, saya tanya sebentar, saya potong itu. Oh, itu ini mualaf juga? Iya, aku mualaf itu. Yang punya Komal juga mualaf ini. Mamaku masih yang masih kafir juga, Linda, mamaku ya? masih kafir juga. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi begini, kenapa doa kita tidak sampai, tidak diterima oleh Allah? Ada doa yang tidak diterima oleh Allah itu terkait mengenai orang tua. Tapi yang lain diterima. Yang pertama, doa apa yang diterima? Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada orang tuaku. Diterima itu. Terima. Ya Allah, berikanlah orang tuaku panjang umur. Diterima. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang tuaku. Diterima. Tetapi kalau kita meminta kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tuaku, enggak. Baik, gantian kita ya itu. Ya, itu yang saya dapat. Nah, apalagi toh? Enggak, itu aja yang enggak Apalagi bisa saya, itu aja yang enggak bisa diterima akal saya. Maksudnya tadi kan, masa Tuhan itu bisa membeda-bedakan doa kepada orang tua, yang ini diterima, yang ini diterima, yang ini tidak. Sementara itu tetap kafir. Ya kalau udah kafir ya kafir dong, sama sekali nggak bisa didoakan gitu maksud saya. Tapi kok Tuhan orang itu kok bisa ada ngeper-ngepernya ya gitu loh itu. Pemahaman sederhananya gini, bentar Kak Linda. Pemahaman sederhananya gini. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, apakah kau beriman kepadanya? Ketika engkau mengutus, ketika Allah mengutus nabinya Nabi Muhammad SAW, apakah kau beriman padanya? Ya, misalnya aku sekarang aku Kristen, ya aku tidak beriman. Oke, tidak beriman ya. Ketika Allah menurunkan kitabnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, apakah kau beriman kepada Al-Quran? Tidak beriman kan? Nah, Allah sudah memberikan kamu petunjuk.
Allah sudah memberikan kau petunjuk dengan diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Nabi Muhammad SAW, tapi kau mengingkarinya. Ya, diterima atau tidak diterimanya doamu itu tadi, itu efek dari perbuatanmu. Itulah yang kau dapati ketika kau menjadi orang kafir. Jadi Itu konsekuensi dari kekafiranmu. ya, Allah menunjukkan kekuasaannya. Bentar dulu Kak Linda. Allah menunjukkan kekuasaannya karena kau mengingkari nabinya, kau ingkari kitabnya, maka kamu dinyatakan kafir. Nah, karena kamu dinyatakan orang kafir, tetapi kamu berkeluarga dengan orang mukmin, ada batasan-batasan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Itu ketetapannya dalam perihal doa. Tapi apakah kakak pernah baca kitab kakak sendiri? Di mana dalam 2 Yohanes 1 nomor 10, orang-orang di luar Kristen itu nggak boleh berkunjung ke rumah kalian. nggak usah mudah sekali. Bahkan kalian, dengar dulu, ini kita kaji diskriminatifnya. Diskriminatifnya, ini bukan hal doa. Jangan dulu, sabar dulu kakak Linda. Sabar. Saya loh. Iya sabar dulu, gantian dulu. Saya mencoba mirroring kepada Anda. Jangan seakan-akan Anda mengatakan Allah diskriminatif, sementara Allah tak pernah menyuruh kamu mengingkari Nabi Muhammad SAW. Allah tidak pernah menyuruh kamu mengingkari Al-Quran. Bahkan Allah tidak menyerukan untuk kamu jadi kafir. Allah kan menyuruhkan kamu hukumnya. Kok katakan Allah diskriminatif gitu loh. Sementara di dalam Bible sendiri 2 Yohanes 1 nomor 10, kalian dilarang menerima tamu orang-orang di luar Kristen. Bahkan kalian tidak boleh mengucap salam kepada orang-orang di luar Kristen. Bahkan dalam Lukas 19:27, orang-orang yang tidak sepakat Yesus jadi rajanya disuruh bawa di hadapannya, disuruh bunuh. Disuruh bunuh, bukan ditolak lagi doanya, dikatakan bunuhlah mereka di hadapanku. Jadi jawabannya tadi kakak Linda, ya, terima atau tidak terima kamu, itulah konsekuensi ketika kamu hidup di atas bumi ini menjadi orang kafir. Itu dia. Kau ketakutan gitu, marah kali kau menjelaskan itu. Tadi kan Enggak, memang begini aku memang begini, perawakanku memang begini. Iya, Paru, Gitu dengar. loh, aku berbicara itu nada seperti ini. Cobalah teman-teman, mana si Hesti tadi? Itu Hesti naik lagi kalau itu Hesti. Nggak ada orang Cobalah yang- Bunda Yanti, aku pernah marah-marah nggak? Kan memang kayak gini nada aku ngomong. Aku telepon lagi tadi. Yang tadi Bang yang Faruk aku telepon itu dia ya. paling- Sebentar, yang aku telepon lagi. Aku telepon lagi. Bang Faruk itu ndak pernah marah, Bang Faruk itu. Bahkan kalau berdebat yang lawannya itu sudah marah-marah, Maksud sudah saya kepanasan, gini Bang loh, Faruk Pak ketawa-ketawa. kan tadi kan dari awal juga udah aku bilang kalau sama kalian kan orang kami Kristen kafir kan. Ya kalau sama kami itu sih nggak masalah, namanya kan kita keyakinan masing-masing. Cuma tadi Itu paham nggak itu kafir apa? penjelasan Pahami dulu. Enggak, pahami dulu kafir itu apa. Kafir itu Udahlah, kalau artinya nggak itu bisa tidak ngomong, kasar. kalau Orang kamu nggak bisa ngomong turun aja lah. enggak, saya. orang Jadi yang saya udah dengarkan tadi. orang yang menutup Saya diri dengarkan dari pertemuan kebenaran. tadi, udah jelas, Misalkan sudah. begini toh. Kalau nggak dikasih kesempatan Begini, ngomong, itu rasional. Rasional itu toh, karena kenapa? Bagaimana mungkin kita mendoakan pengampunan dosa kepada orang yang kufur kepada Allah gitu loh. Itu rasional itu. oke saya terima. Apalagi Cuma tadi kok Allah itu kok bisa membeda-bedakan untuk misalnya ini saya kafirnya kan, ini saya kafirnya. Udah? Si anak tadi mendoakan saya, bisa sebagian doa saya orang itu bisa sebagian mendoakan saya kepada Tuhannya, sementara sebagian tolak Tuhan. Itu maksud saya loh. Karena Ya, sikit lagi Bunda Yanti, sikit lagi Bunda Yanti. Iya, Sikit lagi silakan, Bunda Yanti, ya. Perbedaan itu tadi, ya. Kenapa sebagian doa itu ditolak? Kenapa sebagian doa itu diterima? Ya, diterimanya doa itu karena Allah masih memandang kakak itu sebagai ciptaannya. Maka kamu masih berhak atas doa yang diminta oleh hambanya. Tapi ketika itu ditolak, karena itu dampak dari kekafirannya Anda. Itulah hukumannya. Itu bentuk hukuman bagi Anda di dunia dan di akhirat ketika Anda hidup menjadi orang kafir. Lalu di mana letak adilnya Allah? Keadilan Allah terletak pada sisi Allah tak pernah memerintahkan Anda untuk kafir. Allah tak bukan Allah yang memerintahkan Anda untuk jadi Kristen. Kan bukan Allah
Allah yang memerintahkan Anda untuk menuhankan Yesus? Kan bukan Allah yang memerintahkan Anda untuk menyembah kepada Yesus. Malahan Allah ya dengan kesungguh-sungguhannya untuk keselamatan manusia di dunia ini, dia utusnya para nabi. Setelah dia mengutus para nabi, diturunkannya kitab kepada para nabi. Tetapi manusia itu membantah, membangkangnya. Maka Allah menjatuhkan hukuman atas mereka membantahnya. Itu hukuman karena kalian membantahnya. Sama analoginya Kakak Linda. Ketika kau bekerja di sebuah perusahaan, ya, ketika kau bekerja di perusahaan, pandangan pimpinan perusahaan terhadap karyawannya yang taat pada peraturan dengan karyawannya yang tidak taat pada peraturan, melanggar aturan, malas-malasan kerja, terlambat kerja, itu akan berbeda. Apakah pimpinan perusahaan itu diskriminatif? Tidak. Tidak, karena dia memandang berdasarkan aturan. Sebelum itu, pemimpin perusahaan itu sudah menyampaikan, jangan kalian kerja terlambat. Kan gitu, rajinlah kalian kerja, gunakan seragam kerja. Tapi sebagian dari karyawan membantah. Kan gitu, maka ada hak yang tidak bisa, ada sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh karyawan pembantah, ada sesuatu yang bisa didapatkan oleh karyawan yang tidak membantah. Jadi terima atau tidak terima Kakak Linda, itulah ketetapan Allah. Karena kamu telah mengingkari, mendustakan Nabi dan Rasulnya serta kitab yang telah diturunkannya. Baik. Bisa minta waktu 1 menit? Gak apa-apa, 1 jam pun boleh, 1 jam. 1 jam pun boleh. Silakan. Begini Faruk, tadi kamu percontohkan tadi dengan di perusahaan saya ini. Nah, kalau kamu percontohkan dengan di perusahaan saya, semua karyawan yang di perusahaan ini, kalau dia sangkut-pautkan dengan Islam berarti semua Muslim lah itu ya. Ah, berarti kafir tadi di luar daripada karyawan perusahaan. Nah, masa yang di luar daripada karyawan perusahaan ini, misalnya kalau meminta sebagian ada dikasih, sebagian enggak. Itu yang saya pertanyakan loh Paru. Jangan dulu jadi Oke, kita kembalikan ya kepada analogi perusahaan tadi. Oke. Ada satu karyawan yang baik, mengikuti aturan perusahaan. Udah? Dia baik, rajin kali dikerja. Dengar dulu. Ya, ini ya. Rajin kali baik dia kerja. Ada satu karyawan malas kerja, sering nggak masuk, bahkan sering absen dan terlambat kerja. Ketika karyawan yang baik ini tadi meminta kepada pimpinan, seketika pimpinan setelah memecatnya, ketika karyawan yang baik tadi meminta kepada pimpinan supaya dia jangan dipecat, apakah dia tidak dipecat? Apakah dia tidak dipecat? Apakah pimpinan perusahaan itu menerima permohonan dari karyawan yang baik tadi? Coba dijawab. Itu kan semuanya karyawan. Iya, karyawan. Semua kalau kayak gitu, semua pun manusia di atas bumi ini, Kakak, ciptaannya Allah. Semua ciptaan Allah, kafir pun ciptaan Allah, orang kafir. Ini saya memberikan Anda analogi perihal tentang permintaan. Ada karyawan yang nakal, dia dipecat. Lalu ada karyawan yang baik hati, dia mengajukan permohonan kepada perusahaan supaya karyawan yang tidak beres ini jangan dipecat. Menurut kakak, apakah pimpinan perusahaan itu akan mengabulkan permohonan dari si karyawan yang rajin kerja ini? Ya, itu tergantung permohonannya. Jangan, iya, kalau tergantung permohonan. Permohonan dia udah jelas, ku bilang, dia mohon karyawan yang tungcian ini jangan dipecat. Gitu loh. Dia mohon ini jangan dipecat. Menurut kakak, apakah pimpinan perusahaan itu mengabulkan permohonan dari karyawan yang baik tadi? Hah? Tentu tidak kan? Tidak. Kenapa pimpinan perusahaan tidak mengabulkan? Karena pimpinan perusahaan menyatakan itu konsekuensinya ketika jadi karyawan yang batungki. Konsekuensi dia, kalau dia tidak mau mengalami hal itu, dia jangan jadi karyawan yang batungki. Sama halnya dengan topik kita tadi, pembahasan kita tadi. Kalau kakak tidak mau merasakan hal itu, kakak jangan jadi orang kafir. Kan Allah nggak pernah suruh kakak jadi kafir. Kakak yang lebih
diri kafir. Sama dengan analogi perusahaan tadi. Kan perusahaan tidak pernah meminta pada karyawannya supaya jadi karyawan yang batungki. Dia batungki, terimalah konsekuensinya gitu loh. Yang kau ngomongkan tadi kan, semuanya itu kan karyawan. Jadi yang kafir tadi itu kan berarti di luar daripada karyawan loh, Faruk. Itulah Tidaklah. Kayak mana hanya Namboro? Jelaskan dulu Namboro. Namboro itu mau kafir atau tidak kafir, beriman atau tidak beriman, Namboro itu ciptaan Allah. Karena Allah lebih mengutamakan rasa sayang dan kasihnya kepada ciptaannya, diutusnya lah para nabi supaya ciptaannya ini mendapat petunjuk, gitu loh. Kenapa? Karena para nabi ini membawa sunatullah, hukum Allah. Setelah itu, karena maha pengasih dan maha penyayangnya Allah ini tadi, diturunkan juga kitab suci, yaitu Al-Quran. Allah dah tunjukkan ini kesungguh-sungguhannya. Allah telah mengimplementasikan kesungguh-sungguhannya mengasihi ciptaannya. Tapi kakak bantah nabinya, kakak bantah kitabnya. Sehingga kakak lebih memilih menjadi kafir. Itulah konsekuensinya. Saya sudah tahu. Tapi Tuhanmu itu, Faruk, maksud saya kok bisa? Ya kalau kakak sudah tahu, kenapa kakak jadi Kristen? Kalau udah tahu, kenapa masih Kristen? Cemananya? Gak mau. Udah tahu tapi tetap jadi Kristen. Cemananya? Mau punya Tuhan yang ngeper-ngeper gitu loh. Nggak gini loh kakak. Kalau kakak sudah tahu, harusnya kakak jangan jadi Kristen gitu loh. Jadi Islam aja. Le Bayu, bacakan tolong Pak Le Bayu 2 Yohanes 1 nomor 10. Nggak Biar kita buktikan. Turunlah. Tuhannya kakak Linda ngeper-ngeper. Itu 2 Yohanes 1 nomor 10. Diskriminatif dari Tuhannya. Tuhan mau ngeper, sebagian kok bisa diterima, sebagian enggak gitu, khusus untuk kafir. Gimana sih? Kan dengan pendapatmu yang kuikuti, saya bukan perlu isi Yohanes ini. Kalau isi Alkitab itu saya sudah tahu loh, Faruk. Baiklah dulu ya, memang orang nggak pernah dikasih kesempatan ngomong, ya lebih bagus turun. Udah dikasih mulai tadi, dia ditanya udah dijawab. Dulu adalah telepon pula aku ini. Dikasih Iya berarti lagi. Bang Naga, Oke, karena karena Kak Linda mengatakan dia tidak dikasih ngomong dari tadi, berarti selama ini dari tadi yang kita dengarkan bukan omongan Kak Linda, tapi Kak Lindanya lagi berak. Dia bukan lagi ngomong, tapi lagi berak, dia berarti lagi berak. Orang dari tadi kakak dikasih ngomong kok nggak dikasih ngomong. Berarti yang kami dengarkan tadi bukan omongan, tapi berakan. Setiap kali saya ngomong kan dipotong-potong, jadi nggak ada kesempatan yang enak untuk menyampaikan gitu. Itunya maksud saya. Oke, sekarang silakan ngomong. Nanti dijelaskan sama Bang Faruk. Coba ngomong. Nggak ada yang potong. Coba ngomong. Udah. Coba pertanyaan apa? Isi pertanyaan saya tadi kan sudah terjawab, udah itu aja lah. Jadi seperti yang dibilang kalian jawab tadi kan, bahwasanya untuk orang kafir itu, ini kan tadi saya pertanyakan karena di sini pun sering jadi bahan perdebatan orang ini gitu. Jadi saya sudah bisa istilahnya memberikan penjelasan juga lah sama mereka melalui yang saya dengarkan ini, ya. Karena mereka sering berdebat, nggak sampai katanya gitu, nggak bisa didoakan. Ternyata setelah saya dengarkan di sini, berarti orang kafir itu ada yang bisa didoakan untuk orang tuanya ya, untuk orang tua separuh lah misalnya. Ada yang bisa didoakan, ada yang tidak. Jadi saya sudah dapat kesimpulan. Udah itu saja, nggak ada lagi. Oke, Masih ada yang mau ditanyakan itu. Intinya itu Linda, jawabanku intinya benang merahnya gini. Itulah konsekuensinya ketika kamu sekali lagi saya katakan, ketika kamu memilih hidup menjadi orang kafir. Oke, saya jawab. Kalau masalah kamu bilang memilih saya sebagai orang kafir, itu menurut kamu. Sudah, itu aja jawabannya. Tidak ada yang lain. Udah. Loh kok menurut kamu? Sekarang saya tanya sama kakak, siapa yang nyuruh kakak jadi Kristen? Pernahkah Allah menyuruh kakak jadi Kristen?
Pernahkah Allah menyuruh kakak untuk menuhankan Yesus? Imanku sendiri yang menyuruh saya jadi Nah, kan Kristen. kakak sendiri yang memilih. Kan kakak sendiri yang milih. Ya saya udah, bilang. kakak udah ngaku kakak sendiri yang milih. Karena begini juga. Kakak, Sudah kakak. Karena begini. Kakak yang memilih sendiri jadi kafir. Nah, kata Allah, orang kafir itu orang yang menutup diri, cover itu kan apa ini ya, penutup ya. Jadi orang kafir itu orang yang menutup diri dari kebenaran. Apa kebenaran itu? Allah satu-satunya Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Itu menutup diri dari itu maksudnya. Nah, kalau orang Ya. menutup orang kalau Iya. Tapi ini- kalau disebut kafir jangan Tapi ini, jangan Bun. terlalu baper Kak. Bun, Dengar Bun, dulu. ini lebih ada- baik disebut ada kafir satu- loh daripada non muslim Kak. Jangan mau disebut non muslim karena kalau non Ya, oke. muslim itu artinya tidak selamat Oke, ini. Kak. Kalau non muslim Bukan, itu maksud tidak Oke, selamat. Mbak Yanti, ini kita Iya, iya, kutip- silakan Bun, Bunda Rahma. Bunda, Bun, kita kutip dulu surah Al-Ahqaf ya. Dengar ya Bun ya. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja, duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan. Karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah fasik. Nah, kemudian dilanjut. Baik. Sesungguhnya Allah Bunda. memasukkan orang-orang mukmin dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang kafir bersenang-senanglah di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang, dan neraka adalah tempat tinggalnya. Jadi Allah itu Maha Pencipta ya, yang menciptakan makhluk ini, yang menciptakan kita semua manusia. Kita ini ciptaannya. Bunda, oke, Ya. Bunda. Dia memberi rezeki dengan adil tanpa melihat dia Kristen, apa dia Islam atau apa agamanya. Dia adil, Maha Pengasih Penyayang kepada ciptaannya. Tetapi Baik. kalau dia kafir, tidak mengikuti apa yang difirmankan, ya, menolak, menutup diri, itu akan mendapat ganjarannya. Dikasih harta di dunia sebagai apa namanya ya, istilah ininya ya, istidraj atau kenikmatan duniawi semata. Itu tapi di akhirat dia akan mendapat ganjaran yang setimpal dengan kekafirannya. Silakan. Boleh saya jawab Bunda Rahma? Boleh saya jawab? Silakan, Bu. Silakan, Bu. Bunda kan bisa menyampaikan itu Bunda karena Bunda yakini dengan isi Al-Quran. Nah, makanya saya bilang karena nggak saya imani itu, saya nggak merasa kafir. Makanya tadi saya bilang, kan kalian aja yang bilang kami kafir. Karena keyakinan kami bukan Al-Quran, mau kalian bilang pun kami kafir, nggak jadi masalah itu sama kami. Tetap Di dalam Bibelmu pun kalian disebut ini, Bun. Di dalam Bibelmu Yesus menyebut orang-orang di luar Yahudi itu Bani Guk-Guk, anjing. nggak Ya kan? nggak ada itu. Lah, Ada. ada di datanya, ada datanya. Nah, Kasih tahu Ada juga. datanya itu. Sebentar, biar enak. Coba Bunda Ramah tunjukkan nomor apa nih datanya. Di luar Bani Israel adalah anjing yang makan remang-remang. Coba tunjukkan, Bunda Ramah. Tunjukkan. Iya, Bun. Kalian itu dibilang Anjing guk-guk, kata Bun. di luar Bani Israel. Tunjukkan datanya, Bunda Ramah. Apa enggak rungkat Bible. ini kalau dilanjut sebut? Tidak. Lanjut. Tunjukkan. Oh, Tunjukkan oke. datanya. Jangan dibilang Kita nanti buka kita ya. framing. Tunjukkan datanya. bukan Iya, maksud saya mungkin belum gitu. pernah baca nih, dikasih tahu sama Bunda Rahma ya. Baca. Matius 15:26. Kamu bukan orang Yahudi, rasanya tidak patut mengambil roti dari anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ada orang di luar Yahudi, ya bukan orang Yahudi, meminta pertolongan ke Yesus. Tapi Yesus menganggapnya kau tidak layak. Kau tidak layak diobati. Karena nggak layak, nggak patut kau mengambil roti dari anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Itu ayat Jadi di luar Yahudi itu, kenapa Bun? itu ayat itu Bunda Rahma bukan berarti ayat itu maksudnya
kelakuan itu loh Bunda, kelakuan itu loh. Contohnya kalau kelakuan kita itu jahat, biarlah kita itu dilemparkan. Tapi Bun, di dalam data yang lain, Yesus memang mendedikasikan atau memang dia diutus kepada Bani Israel. Aku diutus hanya kepada Bani Israel yang tersesat dari umat Israel. Dan di dalam Ibrani 31, Yesus juru selamat bagi orang-orang Israel, bukan bagi Kristen. Kristen itu ada setelah Paulus mengajarkan, bukan Udah Yesus. lama. Kasih saya data sambungnya Yesus ke Kristen. Kasih. Saya nggak mau, Di mana Bunda. Yesus Saya pernah? nggak mau. Saya hanya mempertanyakan itu saja tadi. Yang Oh, saya berarti imani cuma modal iman. Alkitab. Berarti cuma modal iman Bunda ya. Cuma modal iman doang, nggak mau belajar, nggak mau belajar pinter. Ya, Di saya dalam pelajari, Matius Bang. 7, dengar Matius 7 nih saya ajari sedikit ya. Ini isi Biblemu loh. Dalam Saya Matius nggak 7 mau apa kata terima. Yesus? Nggak, Ya saya berarti mau ya hanya turun. menjadi saya dan Turun kita. kalau kau tidak mau diskusi. Turun Bun kalau nggak mau diskusi. Imani saja ya. Bungkus imanmu dengan 3 karet gelang, kau tidur. Iya, Turun. oke. Kita cuma baca Bibelmu tapi kau jijik. Kau jijik alergi dengan Bibelmu. Apa kata Yesus? Enyahlah kau daripada aku, Bun. Kata Yesus di Matius 7, enyahlah. Dengar Bun. Kata Yesus di Matius 7 nomor 21, ya. Nggak emosi. Nggak emosi, cuma saya heran ya. Kalau kita orang Islam mau dikasih ayat-ayat Al-Quran, kami senang, bahagia. Damai rasanya mendengar ayat Al-Quran. Nah, kenapa Anda dikasih data-data di Bible, Anda menolak? Kenapa? Matius 7, 21 sampai 23, apa kata Yesus? Ya, kalau nggak menolak, kamu dengar kalau nggak menolak ya. Tadi udah bacakan bahwa di luar Bani Israel, dengar dulu Bun, Yang sudah saya Bun. tanya tadi udah selesai, cukup. Udah cukup. apa yang Anda pelajari dari Bible Anda? Nggak, Apa saya- yang Anda pelajari? Coba. Saya nggak perlu Bunda tanyain. Yang penting yang saya Apa? pertanyakan tadi, saya sudah dapat jawaban. Sudah itu saja. Oke, terima kasih, permisi turun. Ya turun kalau sudah, kalau nggak mau diskusi, turun. Cuma modal imani doang ya, begitulah kalian. Kata Yesus, enyahlah dari sisiku. Diusir kalian memang. Tuh, turun dia. Bunda Rahma, dia ini tadi ya menuntut maksudnya Allah itu kok milih-milih katanya kalau dalam berdoa itu mengabulkannya. Dia menuntut Allah sementara dia nggak menyembah Allah. Lucu kan Bunda? Kalau kita pemahaman di Islam, Allah itu mengabulkan doa kita sesuai dengan apa yang Allah anggap itu kita butuh. Ya. Iya Apa yang kita doa kita itu nggak langsung diijabah semua. Tapi Allah itu Maha tahu apa yang kita butuhkan. Kadang doa kita itu dibayar dengan kontan. Astagfirullahaladzim, ini udah ketiga kalinya. Apa Bun? Aku dari tadi mau ngomong, please dong, jangan nelpon doang. Ini udah ketiga kali, astagfirullahaladzim. Ini udah ketiga kali aku ditelepon. Siapa yang nelpon? Kaget gue. Aku tolak dulu ya. Brum. Ketiga kalinya aku ditelepon, astagfirullahaladzim. Aku tadi mau ngapain? Nah, apa Kak? Mute. Mic-nya ketutup itu Bunda Esti. Ke-mute itu mic-nya. Mic suaranya nggak Tapi aku udah kedengeran. buka loh. Aku udah buka. Tunggu dulu ya, nanti dulu ya yang nelpon-nelpon bentar dulu ya. Udah 3 kali. Bentar, sebentar dulu. Tadi aku sedikit aja mendengarkan itu mengenai tadi dijawab sama Bang Faru mengenai doa. Itu aja tadi aku dengarkan di mana doanya nggak dikabulkan. Itu katanya tadi ya, benar nggak teman-teman? Doanya nggak dikabulkan ya? Enggak, maksud dia gini, kok orang muslim nggak boleh mendoakan, jadi dipilah-pilah gini, untuk kafir ya, gitu katanya Kak Hesti. Kok kalau untuk mendoakan orang tua, misalnya orang tuanya si kafir, Bunda Yanti putus-putus. Si Ber nah, dia mendoakan orang tua yang kafir, ampuni dosa-dosanya itu nggak boleh. Nah, dia nggak terima itu Kak Hesti. Kok ada yang diterima, ada yang enggak. Kalau doa sehat, doa dapat hidayah, kan kita bilang begitu, boleh mendoakannya tuh mendapat hidayah. Nah, dia nggak terima itu. Ampunan Kak Hesti. nggak boleh. Lanjut. Oke, Iya, ampunan ini nggak saya jawab. Ampunan yang nggak boleh. Nah, sini ya, saya ini, si Ber tolong di mute moderator. Saya ini masuk Islam.
Nih, andaikan orang tua saya belum masuk Islam, saya bukan anaknya lagi. Jangankan doa, saya bukan anaknya lagi. Tapi saya harus berbakti. Kenapa saya berbakti? Karena orang tua saya melahirkan saya, mama saya melahirkan saya dan membesarkan saya. Tapi kalau untuk antara hubungan misalnya itu mama dan anak putus karena saya Islam. Mantap. Putus. Nah, apalagi yang mengenai doa. Mengenai doa, kau tidak terima, cair dong. Kau tidak terima. Cair dong. Nah, kau tidak terima doamu. Doa kau nggak bisa mendoakan mamamu, bapakmu karena berbeda agama, atau kami orang muslim tidak bisa mendoakan ampunan. Kau nggak terima. Mana ibu tadi? Naik ke sini. Kalau kau tidak terima doa, kau tidak bisa didoakan ampunan. Emangnya kau siapa? Seenak jidatmu kau menduakan Allah bertahun-tahun. Kau katakan Allah punya anak. Kau katakan Allah beranak. Di mana anak Allah? Monyet di mana? Allah tidak punya anak. Allah tidak diperanakan. Seenak jidatmu dengan aku minta, kenapa kalian orang Islam tidak bisa mendoakan kami? Kau siapa? Siapa kau? Kau mendoakan Allah bertahun-tahun, terus kau meminta kami mendoakan kamu supaya diampuni. Ya masuk Islam dulu lah. Nggak terima kau diri kau dulu kau nggak terimakan. Kau cek ini diri kau tuh, udah bener gak? Udah bener gak selama ini kau? Tuhan mana yang kau sembah? Kami aja umat Islam ini ya. Nih saya pribadi. Saya berdoa. Saya sebenarnya berdoa. Cair dong berkatin Bang Hobi. Saya berdoa. Cair. Saya berdoa. Ini doa saya ini saya mau minta dikabulkan hari ini. Itu kalau malaikat bisa ngomong gini. Esti, emangnya kau sudah sholat 5 waktu setiap hari? Esti, emangnya kau sudah sedekah? Esti, emangnya kau udah puasa? Sholat Senin Kamis, puasa sunnah tidak, sedekah tidak, giliran berdoa minta dikabulkan hari ini. Itu kalau malaikat bisa ngomong langsung tidak. Kau mau dijemput sekarang apa besok? Itu malaikat penjemput nyawa tuh kalau bisa ngomong. Mau dijemput sekarang apa besok? Minta doa kami aja umat muslim, nggak harus doa kami harus dikabulkan sekarang ini. Enggak begitu. Kami juga harus bagaimana caranya supaya Allah mengabulkan segala hajatku. Apa yang harus saya lakukan? Saya sampai bela-belain ya tahajud 40 hari 40 malam. Saya bela-belain puasa sunnah. Saya bela-belain yang namanya sedekah agar Allah mengabulkan segala hajatku. Itu udah aku yang Islam. Datang kau kafir, penyembah manusia, mau minta didoain. Kau siapa? Paham di situ ya? Jadi jangan kalian seenak-enaknya. Kenapa orang muslim itu nggak bisa mendoakan orang kafir, orang lain? Mendoain. Kalian itu boleh didoain, dibodain kesehatan, semoga dapat hidayah, dimurahkan segala jalannya, permasalahannya, rezekinya boleh. Tapi hanya satu, ampunan yang tidak boleh. Kenapa? Karena kami tidak punya hak untuk mendoakan kalian supaya diampuni. Kalian sendirilah yang meminta ampun langsung kepada Allah. Kalian sendiri. Ya Allah, aku tahu aku menduakanmu selama ini. Ya Allah, aku tahu dosaku banyak. Ampuni aku ya Allah. Karena yang berhak mengampuni hanya Allah, bukan kami. Kami gak berhak soal ampunan. Ya, jadi paham. Jangan diam kau siber. Jangan diam kau siber. Jangan seenak jidatmu meminta didoain sementara kau menduakan Sang Pencipta. Paham di situ? Baluap kau. Aku aja berdoa hari ini aja nggak dikabulin. Ya Esti, tadi